Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas materi layanan BK tentang komunikasi efektif. Tujuan dari materi kita kali ini adalah dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Baik, kita masuk ke apersepsi. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab, sebrilian apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja ia tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada objek yang kita tuju, atau dalam hal ini, manusia. Pengertian komunikasi. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Selanjutnya, elemen atau unsur yang terdapat dalam komunikasi. Di sini ada 5 elemen atau unsur. Yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, media sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, umpan balik adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Yang keempat, pesan, yaitu ide atau informasi yang disampaikan. Dan yang kelima, terakhir, komunikan atau audiens, pihak yang menerima pesan. Fungsi komunikasi. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama adalah membangun konsep diri. Yang kedua, eksistensi diri. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan. Dan yang kelima, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Ada 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi, yakni perilaku agresif, perilaku pasif, dan perilaku asertif. Untuk yang pertama, perilaku berbicara agresif adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi, keras, kasar. Si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. Yang kedua, perilaku pasif adalah kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicara, cenderung berbicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati, dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Suatu kesalahan yang sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung, sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain atau pihak pertama sebagai pembicara. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Di sini ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara untuk membantu menciptakan kesan baik kepada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara Anda tidak merasa diabaikan. Yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cerminan kepribadian individual.
Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Jadi, saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa Anda tertarik dengan bahan pembicaraan. Yang ketiga, postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan diri Anda. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Untuk itu, perhatikan gerak-gerik Anda saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, yaitu selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka nampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tidak terlalu memperhatikan, namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Kemudian yang kelima adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif sangat layak Anda perhitungkan dalam membangun karir Anda. Dengan komunikasi yang baik tentunya akan mendukung segala aktivitas kerja yang kita lakukan. Tips dasar dalam berkomunikasi. Ada 5 tips dasar berkomunikasi. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Dan yang terakhir, hindari humor yang tidak perlu. Selanjutnya, tips komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik telah melahirkan beberapa penulis yang luar biasa. Komunikasi yang baik telah melahirkan pembicara-pembicara besar. Hampir semua masalah dalam kehidupan manusia cenderung berakar pada masalah komunikasi. Ketidaksanggupan untuk menerima kekurangan orang lain, ketidaksanggupan untuk menerima hal buruk orang lain, bahkan ketidaksanggupan menerima kekurangan diri. Jika ingin mengubah hidup, maka kita hanya perlu memperbaiki komunikasi kita. Baik, di sini ada beberapa tips dan trik cara berkomunikasi yang baik. Baik, yang pertama, kenali konsep diri Anda. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan komunikasi. Yang keempat, gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Yang kelima, buat draft pembicaraan. Yang keenam, kuasai topik pembicaraan. Yang ketujuh, hargai perbedaan pendapat. Yang kedelapan, menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Yang kesembilan, pertahankan kontak mata. Yang ke-10, empati terhadap situasi dan kondisi klien. Ke-11, atur dan manajemen nafas. 12, kontrol postur tubuh. 13, gunakan bahasa nonverbal seperlunya. 14, gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Dan yang terakhir, cerahkan perbincangan dengan humor-humor segar. Mungkin beberapa tips dan trik yang kita bahas tadi mampu membantu kita memperbaiki cara komunikasi. Semakin bagus komunikasi kita, maka kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik. Semakin baik kualitas kehidupan kita, maka kebahagiaan menjadi milik kita. Demikian materi tentang bagaimana cara berkomunikasi efektif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.